Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Bincang Prestasi, inspiratif, inovatif, dan kreatif. Seperti biasanya, kita di sini akan bincang-bincang dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang tentunya memiliki prestasi yang luar biasa, baik di skala nasional ataupun internasional. Nah, sahabat Winsu, alhamdulillah di samping saya kita sudah kedatangan abang dan kakak yang sangat luar biasa. Assalamualaikum abang dan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah mampir nih di bincang-bincang prestasi kali ini. Jadi sahabat Winsu sekalian, langsung saja kita akan berkenalan dengan abang dan kakak yang sudah berhadir di sini. Boleh nih dari abangnya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi Panjaitan. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Stambuk 2020. Tahu sekarang lagi semester 7 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Renita Rahma. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi Masya Allah sangat luar biasa sekali. Yang berhadir pada hari ini bukan mahasiswa biasa, dan mereka ini merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang tentunya memiliki prestasi. Nah, Bang Kurnia Sandi tadi, teman-teman sahabat Winsus sekalian, beliau merupakan terbaik kedua ya Bang ya? Iya, terbaik kedua perlombaan karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan juga Kak Siti Renita juga merupakan mahasiswa berprestasi terbaik ketiga pada event Musabaqah Tilawatil Quran Putri. Dan mereka ini baru saja bertanding di event PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan Masya Allah sekali, mereka bertanding se-Asia Tenggara. Benar ya Kak dan Bang? Betul. Alhamdulillah. Iya benar. Langsung saja nih, kira-kira untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula mendalami bidang yang sudah dijuarai? Mungkin dari kakaknya dulu bisa. Ya, awal mula saya mendalami bidang ini semua tidak terlepas dari support dan motivasi dari orang tua, terutama ibu, karena beliau itu sangat besar keinginannya untuk anaknya itu pandai mengaji. Masya Allah. Jadi untuk awal-awalnya itu saya diajari oleh ibu saya, kemudian ikut-ikut lomba surah pendek yang ada di desa-desa. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya saya itu punya bakat suara. Jadi ada beberapa orang yang menyarankan untuk saya itu mencari guru. Jadinya alhamdulillah orang tua saya bersikeras untuk menyekolahkan meles ngaji gitu, diantar oleh ibu saya untuk pertama kalinya belajar tilawah seperti itu. Jadi berarti sejak kecil ya Kak sudah dididik kecil oleh orang tua. Jadi Masya Allah sekali. Kalau dari abangnya gimana Bang? Kalau saya awalnya itu dijebak sih. Agak berbeda nih berarti Kak. Dijebak oleh kakak saya sendiri gitu. Karena dari kecil saya pun sudah senang ikut berkompetisi. Cuma eventnya adalah MTQ gitu. Dulu saya pensiunan dari cabang Syarhil dan Fahmil, di mana di cabang itu maksimal usia 18 tahun. Nah, jadi pas tahun 2020 kakak saya mulai menjebak saya nih. Karena hobi saya memang lomba-lomba gitu ya kan. Jadi nggak tahu nih mau ikut cabang apa lagi. Ternyata ada namanya cabang karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Nah, disitulah saya awal kayak mendalami, mempelajarinya gitu. Dan awal pertama kali saya mengikuti kompetisi di cabang itu, langsung mendapatkan harapan 2 gitu. Kalau boleh tahu tuh di event yang mana ya Bang ya? Di MTQ tingkat Kota Medan tahun 2020. Masya Allah. Itu dapat harapan 2. Karena hadiahnya besar pada saat itu. Siapa nih nggak tertarik gitu untuk mengikuti cabang itu lagi. Sementara kan uangnya kan lumayan gitu ya. Itu sih awal mulanya. Jadi setelah dapat harapan 2 itu jadi kayak ketagihan terus mendalami dan mempelajari terus karya tulis ilmiah Al-Quran ini gitu.
Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya sahabat Winsu. Jadi dari Kak Siti Renita yang telah dididik oleh orang tuanya sejak kecil, sudah mendalami bidang tilawatul Quran, dan juga tadi Bang Kurnia Sandi yang ternyata nih dijebak oleh kakaknya. Dan memang benar ya Bang ya, walaupun kita mengikuti lomba, niatnya ikhlas, tidak ibaratnya mengharap uang ataupun hadiah, tapi Allah mempersiapkan kejutan yang sangat luar biasa. Niatnya ikhlas, ternyata Allah kasih lebih nih melalui Betul sekali. prestasi kita. Jadi kalau misalnya untuk event PKM ini sendiri, informasi pertama kali didapat nih, kira-kira dari siapa? Atau siapa nih yang menghubungi kakak dan abang? Kenapa kok bisa menjadi delegasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan? Boleh kakak duluan? Kalau saya sih informasinya tuh pertama saya tidak tahu. Tiba-tiba pas bulan puasa itu dihubungin oleh Ustadz Sya'dun. Dia meminta untuk Siti Renita persiapkan diri, kita akan mengikuti lomba PKM di Jambi. Nah, jadi sempat kaget juga karena biasanya juga saya belum pernah mengikuti event ini gitu. Alhamdulillah Ustadz Sya'dun nelpon, ya saya suruh mempersiapkan diri untuk ngikutin PKM ini. Kalau izin Kak, tadi katanya belum pernah ya mengikuti Belum pernah. event, berarti PKM atau MTQ mahasiswa sejenis gitu. Iya. Kalau misalnya di luar PKM nih, kira-kiranya, karena tadi jujur nih ketika saya tadi Kak Renita masuk nih ke dalam ruangan ini, saya melihat tote bag-nya itu, sahabat Qurani, sahabat Winsus sekalian, tote bag-nya itu bacaannya Pekan Tilawatil Quran. Nah, berarti ini saya kira Kak Renita ini sudah mengikuti event-event musabaqatul tilawatil Quran bukan hanya di tingkat mahasiswa, benar ya Kak ya? Iya, benar. Boleh diceritakan Kak gimana itu perkembangannya? Saya alhamdulillah pernah mengikuti event nasional Pekan Tilawatil Quran RRI dari Duta Medan ya, di Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Kendari. Bersama abang juga. Masya Allah. Alhamdulillah ya, rezeki yang tak terduga juga ya Bang, karena juga saya juga masih pemula di MTQ, mungkin banyak yang belum mengenal saya seperti itu. Alhamdulillah ya, perjuangannya panjang sih Bang, yang penting belajar terus seperti itu. Selain RRI juga saya pernah mengikuti event Pulau Sumatera juga, Bank Indonesia. Kemarin waktu diselenggarakan di Banda Aceh. Alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman, bukan hanya di mahasiswa, tapi Kak Siti Renita ini juga berprestasi di event-event lain, terkhusus di event-event resmi dan sebagainya. Kalau Bang Kurnia Sandi tadi melihat Kak Siti Renita yang sudah sering mengikuti event-event di luar dari MTQ Universitas, kayaknya nih kalau dari gaya-gayanya nih sahabat Winsus sekalian, Bang Sandi ini juga kayaknya tipe-tipe anak yang mungkin lasak nih teman-teman. Jadi sering lomba-lomba di luar sana. Kalau dari Bang Sandinya itu gimana Bang? Alhamdulillah saya beberapa kali menjuarai tingkat nasional. Masya Allah. Dimana tahun 2020 itu saya baru masuk kuliah ya. Iya. Masuk kuliah. Udah pernah juara 1 karya tulis ilmiah Al-Quran ini tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Masya Allah. Dan mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke nasional pada saat itu di Padang, Sumatera Barat, dan mendapatkan peringkat keempat. Nah, selanjutnya saya pernah juara ketiga di karya tulis ilmiah Al-Quran juga di Papua Barat. Itu tahun 2022. Tahun ini saya mendapatkan 2 gelar, 2 juara di event yang berbeda. Yang pertama yaitu juara 2 karya tulis ilmiah di Banda Aceh, dan terakhir inilah PKM juara 2 se-Asia Tenggara ini. Masya Allah. Jadi sahabat Winsus sekalian, tentunya seperti cerita mereka tadi, bahwasannya perjuangan ataupun hasil yang mereka dapatkan itu tak lepas dari perjuangan yang sudah mereka lakukan. Nah, kalau kita balik nih ke event PKM kemarin, kira-kira ada nggak nih cerita yang menarik
bisa cerita-cerita yang menginspirasi ataupun cerita-cerita yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Winsus sekalian. Boleh dari Kak Siti Rini tanya dulu? Cerita yang menarik menurut saya itu karena di event perlombaan kali ini tuh saya dihadapkan dengan peserta yang dari luar negara, Oh iya. seperti kayak Malaysia, Thailand, Filipina. Sawadikap. Nah dari situ kan kita mengetahui kan kayak variasi lagu orang itu tuh berbeda sama Indonesia, Iya, benar, tipe-tipenya. Nah itu sih yang cerita menarik buat saya. Mungkin ini. Nah, berarti kalau dari Kak Siti Renita sendiri, karena event dia MTQ, berarti event seni baca Al-Quran ya Kak? Iya. Tentunya kita mengetahui di tempat-tempat pun di negara yang lain itu berbeda. Apalagi mungkin kita Variasinya. sekarang tahu kalau misalnya seni baca Al-Quran itu ada namanya qiraah sab'ah ya Kak? Iya. Iya, dia madhab-madhabnya mengikuti misalnya madhab Hanafi, maka bacanya seperti ini. Mazhab kita misalnya bacanya seperti ini tentunya berbeda. Kalau dari Bang Kurnia Sandi sendiri itu gimana Bang? Kalau menurut saya yang menarik di PKM kemarin itu adalah jurinya sih. Selain itu sama pesertanya. Dimana salah satu jurinya itu dari Filipina. Dimana beliau hanya bisa menilai karya tulis ilmiah kami doang gitu. Karena mungkin pesertanya pun nggak lancar-lancar kali ya berbahasa Inggris gitu ya mungkin. Jadi beliau hanya menilai kami itu dari karya tulis ilmiahnya aja gitu. Jadi kalau boleh tahu ternyata jurinya ada dari luar negeri juga ya Bang ya? Ada. Nah, itu karya tulis ilmiah kita memakai bahasa Indonesia atau kita diharuskan memakai bahasa Inggris Bang? Diperbolehkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oh gitu, karena kan ibaratnya kita jurinya juga orang luar gitu. Iya. Kalau di luar lomba ataupun di luar ketika kita berlomba nih misalnya cabang MTQ ataupun di cabang karya tulis, ada nggak nih pengalaman yang menarik selama kita di Jambi misalnya ketika jalan-jalan atau di Jambi ternyata baru pertama kali melihat sawah lah atau gimana? Ada nggak kira-kira pengalaman yang menarik selama kita berada di Jambi nih? Dimulai dari kakaknya dulu, ada nggak kak? Iya, pengalaman menariknya ketika malam terakhir sih kita jalan-jalan kan ngelilingi kota Jambi ke jembatan Jentala Arasy ya. Iya, jembatan. Nah, itu juga menarik sih karena di situ sepertinya kita tuh kompak gitu kan, sama-sama kebersamaan menuju akhir gitu. Karena kan udah tahu juga, udah pengumuman, udah selesai. Jadi kayak di situ sih pengalaman yang menarik. Kemudian di jembatan itu mungkin vibe kayak candu gitu ya kan kak, Iya. kayak ibaratnya syahdu. Kemudian kita bisa melihat lampu yang ibaratnya warna-warni dan Ketenangan suara air. iya sungainya. benar. Kalau dari abangnya sendiri ada nggak bang di luar dari perlombaan KTIK selama kita di Jambi ketika kita mensupport teman atau kegiatan lainnya yang kira-kira menarik nih untuk diceritain? Ada sih. Itu ketika final di cabang olahraga tenis meja, dimana di situ kontingen UINSU lagi menunggu makan siang, jam makan siang. Sedang berlangsunglah final tenis meja antara Lampung dengan Aceh. Nah pada saat itu supporter Aceh itu berjumlah sekitar 5 orang nih, sementara supporter dari Lampung itu sekitar 20 lebih gitu. Wow. Jadi nggak balance gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, anak Winso ini punya inisiatif Jiwa nih. Medan ya. Iya, betul sekali Kak. Punya inisiatif untuk mendukung Aceh nih, karena melihat dari supporternya udah Jomplang. complang kali gitu Kemudian ya kan. tetangga juga kayaknya ya Iya, bang ya. mungkin karena dekat ya antara Aceh dengan Medan gitu. Lagian pun orang Aceh pun banyak kuliah di UINSU Iya, gitu benar. ya. Jadi kayak jiwa apa kita itu menggebu-gebu gitu, ingin mensupport peserta dari Aceh gitu. Itu sih bang. Jadi akhirnya peserta kontingen dari UINSU ini mensupport Aceh gitu ya bang? Iya. Pasti benar-benar seru sih. Banget. Ketika saya membayangkan aja mereka bertanding kemudian karena ketika bertanding ini mungkin supporter itu salah satu yang mempengaruhi gitu kan, karena Betul. kita ketika bertanding ada mental takut nih salah ataupun melakukan hal-hal yang kurang kita bisa dapatkan ataupun kita harapkan, tapi dengan support dari teman-teman kita
ya mungkin kita bakal lebih semangat lagi. Iya betul. Nah, tentunya tadi dari bincang-bincang kita tadi kita tahu bahwasannya abang dan kakak ini juga udah memiliki prestasi yang luar biasa dan juga sudah lama bergelut di bidangnya masing-masing. Kira-kira ada nggak kesan dan pesan ataupun misalnya tips dan trik kepada adik-adik sekalian, gimana caranya supaya ketika berlomba, ada nggak misalnya hal-hal yang dilakukan sebelum berlomba ataupun sebelum kita mengambil cabang ini berlomba, kita harus melakukan ini atau berlatihnya itu seperti apa gitu. Boleh dari abangnya dulu? Kalau tips dari saya itu ya mungkin perbanyak membaca, berlatih, dan sharing. Tanya kepada yang sudah senior. Karena dengan caranya kita banyak bertanya, sharing kepada orang, kita bakalan mendapatkan inspirasi atau ide-ide baru gitu yang belum pernah kita pikirkan. Karena kalau cuma ide yang kita pikirkan doang itu susah untuk dikembangkan. Jadi butuh dikembangkan lagi dengan caranya itu sharing kepada orang-orang yang terdahulu atau orang yang berpengalaman gitu. Jadi kita mendapatkan apa yang belum pernah kita pikirkan gitu Iya. ya Bang ya. Dan nggak mentok gitu ide kita. Iya, jadi sangat luar biasa sekali kok dari abangnya. Tipsnya begitu. Nah, sahabat Winsus sekalian, tipsnya kita harus sharing ataupun cari tahu nih terlebih dahulu sehingga pikiran kita ataupun ide-ide yang kita punya ini bisa berkembang dan mendapatkan apa yang belum pernah kita pikirkan ataupun dapatkan. Tipsnya sangat luar biasa karena saya juga percaya dengan salah satu kata-kata, if you wanna get what you've never have, you must do what you've never done. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan apa yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Nah, kalau dari kakaknya sendiri nih, ada nggak nih kak tips dan trik selama kakak mengikuti perlombaan MTQ khususnya? Tipsnya itu ya jangan insecure. Oh. Ya, sorry. Gali potensi diri terus, sebab dengan menggali potensi diri kita akan tahu di mana letak kelebihan dan kekurangan, seperti itu. Nah, jadi untuk sahabat Winsus sekalian, ingat nih tips dari Kak Siti Renita. Yang pertama, jangan insecure. Jadi jangan kita merasa, aku nggak bisa nih, aku kayaknya teman-teman ataupun musuh-musuh lawan-lawan kita di luar sana lebih bagus nih daripada aku. Yang penting yang pertama itu coba dulu, karena kita nggak tahu hasilnya kalau misalnya kita tidak mencoba ya kak ya. Seperti Malah gini bang, kalau kita mikirkan pesaing kita, itu akan membuat mental kita tuh down. Jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana bisa kita tampil dengan maksimal dengan potensi kita, bukan mikirin gimana pesaing kita. Karena itu akan mempengaruhi mood pertama, terus apa kita pun tampilan kita bahkan terpengaruh gitu, pasti nggak bagus. Nah, jadi ingat ya, sahabat Winsus sekalian sangat luar biasa. Jadi jangan pikirkan dulu musuh kita, karena saya juga percaya tadi dari perkataan dari Kak Siti Renita ataupun Bang Sandi, saya bisa mengutip bahwasannya pikirkan dulu diri kita sendiri, karena bisa jadi musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita nih sudah berbincang-bincang yang cukup panjang nih saya rasa abang dan kakak sekalian. Kita sudah berbincang tentang Musabaqah Tilawatil Quran khususnya tadi di PKM dan juga karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, kira-kira bisa nggak nih dicoba untuk Musabaqatul Quran tersebut? Berarti kan seni membaca Al-Quran dan nanti karena karya tulis ilmiah saya rasa mungkin Bang Sandi bisa menjelaskan ataupun seperti kemarin saya nih melihat babak final nih Bang. Nah, jadi seperti final kita presentasi karya tulis yang Abang sampaikan, kemudian gimana sih pesan-pesan dari karya tulis tersebut. Mungkin beberapa menit kita bisa melihat teman-teman sekalian penampilan dari Kak Siti Renita yang merupakan juara 3 Musabaqah Tilawatil Quran Putri dan Bang Kurnia Sandi yang juga merupakan juara 2 karya tulis ilmiah Al-Quran. Berikut adalah cuplikannya.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العظيم. Nah, jadi Masya Allah sekali kita tadi telah mendengarkan penampilan sedikit cuplikan ya Kak ya dari Kak Siti Renita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja kita pintakan dari Bang Sandinya. Ya, silahkan Bang. Nah, saya akan sharing sedikit tentang lomba PKM kemarin, di mana saya mendapatkan tema Sustainable Development Goals, di mana itu adalah merupakan pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah mengurangi angka kelaparan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia masih berpegang teguh nih, makan pokoknya itu adalah berupa beras gitu. Sebagai negara yang besar dan bisa dikatakan sebagai negara agraris, ternyata jumlah produksi beras itu tidak mencukupi jumlah konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia, sehingga data menunjukkan bahwa tingkat impor beras itu sangat tinggi jumlahnya. Padahal lahan di Indonesia ini sangat tinggi gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tingkat produksi beras atau mengurangi konsumsi beras. Kalau meningkatkan produksi beras itu kayaknya lama sekali gitu, butuh uang dana yang cukup banyak gitu. Nah, cara yang solusi yang lebih efektif menurut saya itu yaitu mengurangi konsumsi beras gitu, dengan cara kemarin saya menawarkan kearifan lokal, di mana kearifan lokal itu berasal dari etnis Batak yang berupa menggadong, makan ubi gitu. Nah, ketika kita mengkonsumsi ubi terlebih dahulu, maka perut kita ini akan terasa kenyang gitu, sehingga otomatis kita bakalan mengurangi konsumsi terhadap beras. Jadi otomatis menggadong itu sangat solusi yang efektif dilakukan untuk mengurangi angka impor beras di Indonesia. Mungkin itu saja. Ya, sahabat Winsu, Masya Allah sekali. Ternyata ide-ide dari Bang Sandi tadi sangat inovatif dan juga solutif bagi kita. Jadi pantas nih sahabat Winsu sekalian, kalau misalnya Bang Sandi dan Kak Siti Renita mendapatkan medali di event PKM ketiga se-Asia Tenggara. Nah, kita sampai di penghujung episode kali ini, bincang-bincang prestasi kita kali ini.
Nah, terakhir nih Bang dan Kak, saya mau minta 2 kata untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Silakan Kak. Semangat berprestasi. Mantap kali. Oke, mantap kali Bah. Jadi kita sampai penghujung. Saya Muhammad Agung Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.